Oke. Oke guys, materi yang akan kita bahas untuk bab keempat di ini adalah menandai materi kita yang terakhir sebelum pelaksanaan ujian tengah semester. Materinya tentang Pancasila sebagai ideologi. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai ideologi. Yes, ya. Maka kita akan bahas terlebih dahulu dasar-dasar dari konsep ideologi itu apa, ya. Oke, secara terminologi, ya, secara terminologi, ideologi itu berasal dari dua kata, ide dan logos atau logi. Ide, ide, it's time ya. Ide, ide, ideologi kita nyebutnya ide karena ideologi. Ada juga yang nyebutnya ide, sama aja. Artinya apa sih? Artinya itu gagasan, ya, ajaran, cita-cita atau konsep. Nah, itu dari arti daripada ide. Ya, saya punya ide berarti artinya ya, saya punya gagasan. Saya punya ajaran. Nah, ya, saya punya apa hmm, saya punya bahasan untuk kemudian diungkapkan gitu ya. Oke, itu arti dasar daripada ide ya. Yang kedua, logos. Logos, logi, nah, berarti artinya ilmu atau science ya. Jadi secara gramatikal, ideologi itu adalah ilmu tentang ajaran, ilmu tentang suatu gagasan, ilmu tentang ilmu tentang sebuah ilmu. Itu ideologi ya. Ilmu tentang sebuah ajaran. Nah, itu arti dasar daripada ideologi. Ilmu tentang sebuah ajaran. Berarti, kira-kira siapa yang bisa meletakkan atau menciptakan ideologi ini siapa kira-kira? Berarti bayangannya ada satu orang, ada satu tokoh, ada satu ilmuwan, ada satu filsuf misalkan yang meletakkan dasar-dasar daripada tentang sebuah ajaran, gitu ya. Berarti secara singkatnya eh, yang menciptakan ideologi ini adalah orang yang meletakkan, membangun ulang, mengumpulkan gagasan-gagasan tertentu ya untuk kemudian dia kumpulkan menjadi sebuah ajaran. Nah, ya. Oke, coba sebutkan ideologi yang kalian ketahui. Weh, di pekan kemarin ada tugas nggak? Di pekan sebelum libur tuh, yang tugasnya itu adalah komparasi ideologi, betul nggak? Ada nggak? Coba dicek di apa? Di e-learningnya. Pas ini atau bukan? Mas, Ya, izin menjawab tugas kemarin tuh yang minggu kemarin, yang sebelum pertemuan itu, yang sebelum ya, Lebaran, ya. itu komparasi Pancasila Orde Lama dan Orde Baru. Oh, iya, iya, ya. Makasih ya. Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, Mas. Oke, oke, oke. Makasih Juli. Oh, berarti belum ya? Oke, sebutkan contoh-contoh ideologi yang kalian ketahui. Terus sih Pak izin menjawab. Ya, boleh. Siapa nih? Kinar, silakan. Kinar ya?
ideologi ya Pak, Apa? seperti komunisme. Komunisme. Komunisme, bagus. Ada lagi? Izin menjawab, Mas. Ya, Marxisme, Leninisme, oke. Marxis, liberalisme. Lenin, oke. Liberalisme, ya, kapitalisme, termasuk Pancasila yang akan kita bahas ya. Nah, itu contoh. Misalkan kapitalisme sebagai sebuah ideologi. Berarti ada satu orang dulu yang pertama kali mengumpulkan, menggagas, mendesain ajaran tentang liberalisme. Jadi ajaran liberalisme itu apa sih? Nah, ternyata siapa Pak yang meletakkan teori ini? Ya banyak ya. Salah satu yang berpengaruh pikiran-pikirannya adalah Adam Smith. Nah, Adam Smith ini seorang ilmuwan, seorang filsuf, seorang ideolog karena dia menciptakan ideologi kapitalisme. Ya, sehingga ada ciri-cirinya. Oh, ini ciri-ciri kapitalisme itu ini. Ini ciri-ciri kapitalisme yang membedakan dengan sosialisme, yang membedakan dengan marxisme, ya. Dan lain dari mulai sejarahnya gitu ya. Dari mulai ajarannya apa sih? Sehingga si ideologi ini akan memberikan corak, akan memberikan penanda ciri tentang gagasan apa yang akan digunakan oleh satu negara. Baik tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem budaya, dan lain sebagainya. Itu akan tergantung kepada ideologi. Nah, jadi singkatnya kalau ideologi itu diletakkan, didesain, dikonstruksi oleh oleh siapa? Oleh seseorang, ya, seseorang yang dianggap punya kemampuan untuk ini, punya kemampuan untuk menciptakan sebuah ideologi. Maka biasanya ideologi itu akan sangat identik dengan si penemunya, betul tidak? Kalau di kapitalisme ada Adam Smith, kalau di Pancasila misalkan ada Soekarno, kalau di Marxis ada Karl Marx, ya, kalau di komunis ada Lenin misalkan, ya, fasisme ada siapa Mussolini atau Hitler, ya. Kemudian ada Taqiyuddin An-Nabhani, ya, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu karena ya apa namanya eh, dia ya diciptakan, digagas oleh seorang oleh manusia, oleh seseorang yang dianggap punya kemampuan untuk itu. Nah, dan biasanya ideologi ini diciptakan, digagas oleh orang-orang yang sangat hebat ya, hebat secara pemikiran, hebat secara apa pengaruh sehingga mengguncang pikiran, mengguncang dunia. Wah, gitu ya. Jadi ada syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi bagaimana seseorang bisa menciptakan ideologi. Apa syarat-syaratnya? Salah satunya adalah kecerdasan, wawasan, ya, kemudian hebat lah dalam berpikir berpikir secara sistematik ya gitu ya. Oke, itu kurang lebih pengenalan tentang terminologi. Kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Seperti biasa, ada kuis dadakan hari ini ya. Kuisnya kapan? Rahasia. Pokoknya fokus aja ya. Oke, dari KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep yang bersistem yang dimana dijadikan asas pendapat dan memberikan arah tujuan hidup manusia. Kita ulang pelan-pelan ya. Ideologi ini kumpulan konsep, berarti di dalamnya ada sekumpulan ajaran, sekumpulan gagasan. Yang gagasan itu disusun dengan sistematika, berarti sangat runtut, rapih, sistematik. Ya, yang kemudian gagasan yang dikumpulkan itu difungsikan untuk memberikan arah dan tujuan bagaimana manusia bisa hidup.
Maka di setiap negara pasti ada ajaran yang dianut oleh satu negara itu. Nah, yang dimaksud oleh ajaran ini adalah ideologi. Oh, Indonesia itu Pancasila, Pak. Oh, Amerika itu kapitalisme atau liberalisme. Oh, North of Korea itu adalah komunisme. Oh, negara-negara Venezuela, Kuba adalah sosialis. Oh, Cina itu adalah komunis dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Karena suatu negara itu akan sangat tergantung kepada bagaimana negara itu mengadaptasi sebuah ajaran yang itu dia pertimbangkan ajaran itu akan membantu suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi pasti ada yang dianut oleh seseorang, ada yang dianut oleh negara. Ya, jadi kalau kita kembalikan kepada teori manusia, berarti setiap manusia itu harus punya ideologi. Ya, harus punya pegangan hidup kita itu apa sih? Secara pribadi ya. Lalu manusia secara kelompok, dalam kelompok sosial masyarakat juga sama. Oh, bangsa Indonesia sebagai orang yang mendiami negara Indonesia ini mengacu kepada konsep Pancasila. Sehingga Pancasila itu memberikan arah. Pancasila itu memberikan pegangan hidup bagaimana kita akan menjalankan kehidupan kita. Sehingga Pancasila akan mengajarkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita beragama, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana kita mengkritik, bagaimana ekonomi dibangun, bagaimana politik dikembangkan, bagaimana urusan-urusan lain pun dikembangkan. Jelas sampai sini ya. Jadi ideologi akan memberikan arah untuk semua sektor kehidupan. Yang kedua, ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Tadi yang saya maksud, ya. Dalam arti sederhana, bahwa kalian semua itu tergantung kepada ideologi yang dianut oleh masing-masing. Contoh misalkan, oh Pak, saya punya prinsip kalau saya tidak akan, kata orang tua saya, kata teori yang saya baca, saya tidak akan dulu pacaran sebelum saya lulus kuliah. Oh, berarti dia akan menentukan hidupnya. Dia akan memprioritaskan kuliah sebagai prioritas yang pertama. Wajar kalau kuliahnya fokus, gitu ya. Wajar kalau perhatiannya hanya diperhatikan, disorotkan untuk hal-hal yang prioritas. Sehingga hal yang tidak prioritas tidak akan dia prioritaskan. Wajar juga kalau dia lebih sukses, lebih cepat suksesnya, wajar ya. Karena itu pilihannya. Paham sampai sini ya? Jadi itulah contoh bagaimana ide di dalam pikiran itu akan menentukan seseorang. Tentunya yang dibahas pada hari ini ideologi secara sistem politik ya, bukan untuk individu. Oke, silakan Anda bisa simpulkan, silakan Anda bisa buat definisi apa ideologi menurut kalian masing-masing. Silakan 1 menit dari sekarang ditulis ya. Sudah? Sudah? Oke, sebentar saya minum dulu ya.
Oke, lanjut ya. Nah, ada seorang ahli filsafat namanya Profesor Notonegoro. Kata Prof. Notonegoro, ideologi itu bisa dikategorikan ke dalam dua hal. Yang pertama, ideologi secara sempit. Apa arti ideologi secara sempit? Ideologi secara sempit adalah cita-cita negara yang menjadi basis teori. Oke, ulangi. Cita-cita sebuah negara yang kemudian dijadikan sebagai basis teori. Tadi teori untuk ekonomi, teori untuk politik, teori untuk sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan secara lebih luas lagi, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang cita-cita negara. Nah, itu apa namanya arti ideologi secara luas. Ilmu pengetahuan tentang cita-cita negara. Jadi bukan hanya teori saja yang dijadikan landasan, namun juga adalah di dalamnya ada science, ada ilmu pengetahuan tentang bagaimana negara mencapai cita-citanya. Jadi lebih kompleks ya. Nah, itu dua kategori konsep ideologi menurut Profesor Notonegoro. Nah, kita bahas apa fungsi ideologi bagi sebuah negara. Berarti tujuannya apa sih? Yang pertama, ideologi itu di dalamnya berfungsi sebagai struktur kognitif. Apa itu struktur kognitif? Struktur berarti susunan. Kognitif berarti apa ini kognitif? Pengetahuan. Maka di dalam ideologi itu mengandung keseluruhan pengetahuan yang tersistematik, yang terstruktur, yang tersusun tentang bagaimana ajaran-ajaran pengetahuan itu dijadikan landasan untuk memahami dunia serta memahami kejadian-kejadian di sekitarnya. Contoh nih, contoh ya. Menurut Pancasila, agama adalah landasan Pancasila dibangun. Jadi Pancasila itu dilandaskan kepada agama. Maka menurut ajaran Pancasila, orang Indonesia itu harus beragama. Nah, mengapa? Karena agama akan menyelamatkan manusia menurut kita, menurut Pancasila. Agama memberikan arahan hal-hal yang baik yang juga akan berkorelasi terhadap kebaikan bagi satu negara. Sebaliknya, ada ideologi lain yang mengajarkan tentang agama itu nggak penting. Negara harus betul-betul memisahkan urusan agama di dalam politiknya. Sehingga wajar, hal yang alamiah jika suatu negara yang menggunakan pendekatan pemisahan agama dan negara atau kita sebut sebagai sekularisme itu berdampak kepada masyarakatnya yang kemudian tidak beragama atau tidak percaya terhadap agama atau tidak tahu terhadap agama. Nah, itu apa? Karena di dalam ajaran Pancasila dan ajaran liberalisme
ada titik tumpu yang berbeda. Bagaimana dia menafsirkan agama saja sudah jauh berbeda. Begitu ya, sudah jauh berbeda dengan Pancasila. Jadi sangat beda sekali. Ada satu ideologi, satu faham yang lebih lebih tegas lagi. Kalau suatu negara itu didasarkan kepada suatu agama tertentu, misalkan Islam atau Kristen. Dan ajaran-ajaran agama itu kemudian dijadikan landasan kehidupan bernegaranya. Sehingga konkretnya aturan-aturan kenegaraannya didasarkan pada ajaran-ajaran agama. Kalau agamanya Islam berarti ajarannya syariat Islam. Maka hukum-hukum yang dipakainya hukum syariat Islam. Kalau negaranya Kristen, hukum syariat Kristen. Ajaran-ajaran yang dipakainya ajaran syariat Kristen. Nah, begitu ya. Paham ya? Nah, jadi ideologi di dalamnya mengandung kumpulan pengetahuan. Tadi contohnya tentang agama ya. Yang kedua, ideologi itu mengandung tujuan manusia. Bagaimana tujuan manusia itu untuk hidup berbangsa? Tergantung kepada sebuah ideologi yang dianut. Sehingga karena apa? Karena dalam ideologi itu akan memberikan orientasi, memberikan wawasan awal bagaimana makna dan tujuan dalam kehidupan manusia. Nah, jadi apa sih tujuan negara Indonesia itu? Tentu ada dong dalam cita-cita negaranya. Ya, misalkan tujuan negara Indonesia adalah menciptakan, ada 4 tuh tujuan negara Indonesia. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, gitu ya. Oh, mengapa tujuan negaranya itu? Karena itu diletakkan, didasarkan oleh prinsip Pancasila. Jadi sila-sila Pancasila itu mengandung orientasi tujuan manusia. Sehingga manusia hidup itu jelas. Oh, harus seperti ini, harus seperti itu jelas. Yang ketiga, dalam ideologi itu berfungsi sebagai norma. Bukan norma di film itu ya, mertua dan menantu itu. Norma yang dimaksud di sini adalah dia berfungsi, ideologi itu berfungsi memberikan arahan terkait dengan pegangan bagaimana prinsip-prinsip etika atau ilmu yang mengajarkan tentang baik dan buruk. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu norma tuh, ya. Ini ini layak, ini tidak layak. Ini patut, ini tidak patut. Ini bagus, ini tidak bagus. Itu norma. Sehingga kalau kita membicarakan terkait dengan norma, satu dan yang lain itu berbeda. Mengapa? Karena bagaimana ideologi itu mengatur, menafsirkan terkait norma juga beda. Norma Pancasila dengan norma liberalisme itu beda. Kalau norma Pancasila dibangun dari mana? Norma Pancasila dibangun dari budaya, agama, adat istiadat, ya. Sehingga, eh, itu loh etika Pancasila itu yang seperti itu. Ini ajaran budayanya seperti ini.
cara menegur, cara menyapa, cara berperilaku. Nah, ini norma. Jadi fungsi yang ketiga daripada ideologi adalah arahan terkait dengan norma. Ya. Yang keempat, ideologi itu ideologi itu berfungsi dalam memberikan jalan, memberikan simbol bagi seseorang tentang identitasnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ideologi itu juga dapat berfungsi sebagai identitas bagi seseorang. Jadi, mengapa orang Indonesia itu ramah-ramah? Karena Pancasila mengajarkan. Karena keramahan adalah identitasnya bangsa Indonesia. Yes. Mengapa orang Indonesia itu Pak sangat religius? Karena ciri daripada orang Indonesia itu ya religius. Gitu ya. Mengapa orang Indonesia itu sopan-sopan? Karena sopan itu adalah keluhuran karakter dan budayanya orang Indonesia. Gitu ya. Kemudian ideologi itu akan memberikan motivasi bagi seseorang tentang bagaimana dia akan mencapai tujuan-tujuannya. Jadi ideologi akan memberikan spirit, memberikan motivasi, kekuatan bagi seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Itulah fungsi-fungsi daripada ideologi. Jadi dapat disimpulkan, sebuah negara itu pasti dia memiliki satu tatanan ideologi yang dijadikan landasan. Ideologinya apa? Tergantung daripada kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Namun suatu negara dalam meletakkan dasar ideologinya tentunya dia ada riset dulu. Dia dia meneliti mana yang cocok bagi kondisi sebuah masyarakat. Karena tidak serta-merta ideologi itu cocok bagi semua negara, enggak. Ya, jadi mengapa Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi? Karena cocok. Pancasila itu dibuat berdasarkan sejarah, berdasarkan budaya, berdasarkan sesuatu secara alamiahnya orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu ber dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang dirumuskan. Jadi kalau ideologi kita Pancasila karena memang itu adalah keinginan daripada kita. Karena itu cocok dengan karakternya orang Indonesia. Itulah fungsi-fungsi daripada ideologi. Nah, apa ini? Bagaimana ideologi itu berkembang? Bagaimana ideologi itu diciptakan? Yang pertama nih, sebuah ideologi bercirikan yang pertama adalah dia adalah ajaran terkait dengan tatanan yang merupakan kritik terhadap sebuah ideologi lain. Ideologi itu diciptakan karena ada tujuan dan maksud tertentu. Ideologi itu diciptakan karena dia ingin mengkritisi sebuah ideologi yang sedang berkembang di masanya. Contoh nih, mengapa
Pancasila lahir sebagai ideologi? Karena si orang-orang hebat menciptakan ideologi Pancasila ini itu melakukan kajian terhadap ideologi yang sedang berkembang di tahun Indonesia Merdeka, di tahun 40-an itu. Apa ideologi yang berkembang? Oh, saat itu ideologi berkembang yang sedang banyak dipakai dalam percaturan ideologi dunia adalah komunisme dan liberalisme yang dicirikan oleh dua blok bangsa adidaya, yakni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi dua negara hebat itu, dua negara besar itu memberikan pengaruh, dan menurut hemat kita pengaruhnya bukan pengaruh yang tidak hanya jelek, tapi juga kan merusak tatanan yang ada. Karena dua negara itu berperang, berlomba-lomba untuk merebut simpati kepada siapa? Kepada suatu negara termasuk Indonesia. Jadi kalau di Indonesia dulu ada komunisme, ya kan memang karena ada pengaruh ya dari orang-orang yang membawa ideologi ini. Kalau di Indonesia hari ini ada liberalis, karena juga ada pengaruh dari negara-negara yang memberikan pengaruh terkait dengan itu. Sehingga yang diputuskan oleh kita untuk meletakkan dasar negara Indonesia adalah bukan liberalis, bukan komunis, bukan yang lain-lain, tapi ideologi yang belum pernah ada. Namanya Pancasila. Jelas? Jelas sampai sini? Oke, contoh yang kedua. Mengapa ideolog namanya Karl Marx menciptakan Marxisme? Jawabannya karena Karl Marx menilai sejarah di Eropa pada saat itu, dalam artian sejarah Karl Marx Marxis ini berdiri, adalah melihat, memotret, mengkritik liberalisme di Eropa pada masa itu. Menurut Marxis, liberalisme di Eropa itu gagal total. Liberalisme tidak menjawab permasalahan yang ada di Eropa saat itu. Liberalisme menciptakan efek-efek negatif. Contohnya apa? Bagaimana aset-aset kekuasaan dimiliki oleh sekelompok orang saja yang mengatasnamakan kaum-kaum pemilik modal, namanya borjuis. Ketika ekonomi dikuasai oleh segelintir orang yang namanya borjuis ini, maka yang dilakukan oleh orang-orang borjuis ini adalah menindas orang-orang yang lemah. Yang dimaksud orang lemah pada masa ini adalah kaum buruh. Sehingga kebijakan ekonomi buruh di negara itu, di Eropa saat itu, betul-betul memiskinkan, betul-betul menyedot tenaga, betul-betul membuat ekonominya tidak berkembang secara baik. Bahkan yang ada adalah betul-betul memarjinalkan kaum-kaum lemah atau proletar. Sehingga diciptakanlah Marxisme dari sejarah itu. Karena Marxisme adalah bentuk antitesa, bentuk perlawanan terhadap liberalisme di Eropa. Kalau borjuis ini adalah orang yang paling memegang struktur ekonomi menurut liberalisme, sebaliknya, menurut Marxis, ekonomi harus dibangun yang mendasarkan pro terhadap kaum-kaum proletar, kaum-kaum kecil, kaum-kaum buruh. Maka aset-aset sumber-sumber ekonomi tidak boleh
diberikan kepada tertentu saja dan harus dikuasai oleh negara secara penuh, biar negara lah yang mengatur. Itu menurut Marxisme. Sehingga Marxisme banyak didukung oleh kaum-kaum buruh. Wajar, karena memang buruh lah yang diperjuangkan. Itu, kita sudah pernah bahas ini ya, dulu pernah kita ulas di kelas ya, yang waktu itu mungkin belum selesai, kalian bisa tanyakan kembali ya. Ya saat itu ada interupsi Pak, ini waktunya udah lebih yang itu ya. Mungkin itu di pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Oke, itu ideologi. Yang kedua, ideologi tadi mengandung cita-cita negara. Bagaimana visi sebuah masyarakat di masa depan. Itu ada dalam sebuah ideologi. Yang ketiga, ideologi di dalamnya mengandung teori perubahan politik. Di dalam sebuah struktur ideologi, di dalamnya memberikan ajaran bagaimana sebuah perubahan politik dapat dikembangkan. Bagaimana cara meraih cita-cita negara? Bagaimana cara merespon kekuatan ideologi negara di dunia yang ada? Maka teori perubahan ini di dalam ideologi itu diajarkan. Contoh, menurut hemat kita, mengapa negara melarang komunisme? Alasan logis kita kenapa komunisme dilarang? Karena di dalamnya ajaran komunis ini membolehkan revolusi atau membolehkan pengkhianatan itu dapat saja dilakukan atas nama merubah kekuasaan. Jadi kalau ada peristiwa separatis 30 September itu memang desain daripada komunisme. Karena apa tadi separatis yang dilakukan di negara-negara itu berhasil merubah tatanan satu negara menjadi negara komunis. Sedangkan di Indonesia ini tidak mutlak berhasil karena bisa jadi masih banyak ya yang nggak setuju terhadap komunisme ini ya. Artinya ya tidak cocok saja bagi kita. Baik, itu ciri-ciri ideologi. Mengapa ideologi kita Pancasila? Tadi, saat kita memilih Pancasila sebagai sebuah ideologi, itu hasil pemikiran yang mendasar. Karena saat itu di Indonesia dan di dunia ada dua ideologi yang sedang bertarung. Satu komunisme, dua liberalisme. Komunis masuk ke lini sektor, ke partai politik, ke masyarakat dan lain-lain. Liberal juga masuk. Setelah dipelajari masing-masing, ternyata ini tidak cocok dengan kepribadian Pancasila. Maka yang diputuskan oleh BPUPKI dalam perumusan dasar negara bukan ideologi-ideologi itu, tapi ideologi yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri yang sudah melalui hasil kajian bahwa inilah yang cocok bagi orang Indonesia. Inilah yang cocok bagi kita, namanya Pancasila. Jadi, lahirnya Pancasila itu adalah respon dari pertarungan ideologi, pertarungan pemikiran yang ada. Ya, sehingga ini kan berjalan secara dinamis sampai pada ada sebuah undang-undang yang mengatur tentang eh, larangan terhadap komunisme, larangan terhadap liberalisme dan lain-lain. Itu kan hasil hasil pengalaman yang kita tempuh. Hasil pengalaman yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut.
Mengapa komunis harus ditumpas? Karena kita punya pengalaman buruk oleh komunisme. Ya, contoh saja. Jadi, lahirnya Pancasila itu ada kaitan dengan lahirnya ideologi-ideologi yang ada sebelumnya. Komunisme maupun liberal. Ya, bahkan komunisnya pernah kita izinkan. Sampai pada akhirnya komunisme kita tolak. Seperti itu. Ya, karena alasan-alasan tertentu. Ya, sehingga semakin hari penting kita menguatkan terkait dengan prinsip-prinsip ideologi Pancasila itu. Yes. Nah, jangan panjang-panjang, nanti kita lanjut ya. Silakan bertanya.